Jadi berapa? 80 ribu. Oh, jadi Jadi kamu lupa. Scorpion beli 225. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Virus Match Official TV Inspirasi Kita. Pada kali ini tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada subscriber Virus Match Official 2. Semoga diberi kesehatan, semoga diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir di channel Virus Match Official 2. Jadi untuk kali ini saya menyampaikan gerakan belanja di warung tetangga. Ya, dengan Anda belanja di warung tetangga akan membantu ekonomi mereka untuk menggerakkan, untuk membantu para UMKM yang ada di sekitar kita. Yuk kita dukung terus gerakan belanja di warung tetangga. Kali ini tema yang kita ambil adalah mengantisipasi supaya toko kita tidak bangkrut ya. Biar hal-hal yang menyebabkan toko kita itu menjadi tidak berkembang dan kemungkinan bangkrut. Ya. Jadi di konten sebelumnya sudah kita sampaikan hal-hal yang bisa menyebabkan toko itu tidak berkembang atau bangkrut adalah yang pertama, poin yang paling krusial adalah ketelitian, ya, yang sudah kita sampaikan di konten kemarin, penjumlahan barang-barang dan pengecekan barang-barang pada saat kalau ada yang beli, ya, itu. Untuk yang selanjutnya adalah ketidakdisiplinan pemilik toko, itu yang bisa menyebabkan toko kita menjadi tidak berkembang dan kemungkinan menjadi bangkrut. Ya, dalam artian kedisiplinan dalam segala hal ya. Jadi kedisiplinan yang bisa menyebabkan toko kita menjadi tidak bangkrut adalah si pemilik tidak disiplin tentang waktu. Ya, jadi mentang-mentang pemilik toko jadi seenaknya, jadi tidak disiplin dalam hal jam buka dan jam tutup. Kalau pemilik toko sudah mempunyai sikap yang tidak disiplin, jangan harap toko mereka akan menjadi maju. Ya, jadi yang terpenting adalah kedisiplinan. Kedisiplinan dalam yang ini adalah menyangkut beberapa hal ya. Yang dimaksud dengan kita harus disiplin itu dalam segala hal ya. Jadi kedisiplinan itu harus dijaga terus. Yang pertama adalah kedisiplinan yang tidak kalah penting adalah kedisiplinan yang tadi sudah kita sampaikan adalah jam buka dan jam tutup. Apabila pemilik toko atau penjaga warung yang dia buka dan tutup tidak sesuai dengan konsep, jadi akan terjadi pelanggan akan merasa kecewa. Ya, jadi misalkan saya ibaratkan contoh, ada satu pelanggan A, dia itu melewatin 2 sampai 3 toko dari rumahnya, dia berharap dia ke toko kita. Ya,
Jadi dari perjalanan dia melewatin 2 toko atau 3 toko atau 5 toko, itu berharap ke toko kita itu tetap buka. Pas ke tempat toko kita, ternyata toko kita tutup. Nah, disitulah kekecewaan dari pelanggan itu akan terjadi. Jadi kita harus bisa menghindari hal-hal yang kita contohkan tadi. Jadi kalau itu berlangsung terus-menerus, ya nggak menutup kemungkinan toko kita akan terjadi suatu kebangkrutan, kemunduran. Jangankan untuk expand, untuk bertahan aja susah. Kalau kita tetap berpegang dengan konsep seperti itu, ya. Jadi dengan ketidakdisiplinan itu akan mengakibatkan omset kita akan menurun. Kedisiplinan yang selanjutnya adalah kedisiplinan dalam mengupgrade suatu hal yang baru, ya. Jadi dengan persaingan bisnisnya saat sekarang, pemilik toko harus bisa mengupgrade secara pengetahuan, ya, secara keilmuan dagangnya. Jadi ibaratnya kalau di dalam komputer itu ya harus di-upgrade supaya Pentium-nya itu bisa naik, ya. Jadi gimana cara mengupgrade itu, ya? Jadi cara mengupgrade itu dengan kita berdiskusi, sharing sama teman, ya, sama teman-teman yang seprofesi atau teman-teman yang akrab, kita bisa ajak sharing. Itu adalah salah satunya untuk mengupgrade pengetahuan. Dan untuk mengupgrade pengetahuan itu bisa kita membaca buku, ya, membaca buku tentang motivasi. Jadi buku yang pernah saya baca itu adalah The Big Thinking. Jadi gimana kita itu cara berpikir besar, ya. Jadi jangan berpikir kecil, ya. Jadi cara berpikir besar. Di situ ada cerita-cerita tentang kesuksesan dan motivasi. Itu buku sangat recommended banget itu. Bisa sahabat-sahabat cari di Gramedia, ya Pak. Jadi bukunya berjudul Cara Berpikir Besar, ya. Di situ banyak sekali motivasi yang bisa kita serap dari buku itu. Jadi dengan cara seperti itu kita akan menjadi yang terdepan dalam dunia usaha, ya. Jadi untuk menghindari atau hal-hal yang biasa dilakukan yang diabaikan, ya. Jadi supaya toko kita tetap bertahan dan kemungkinan bisa expand, ya. Untuk yang di part 2 ini adalah kita menyampaikan tentang kedisiplinan, ya. Yang kedisiplinan yang selanjutnya yang sering diabaikan adalah kedisiplinan penataan barang-barang, ya. Dengan penataan barang-barang yang cuek, yang seenaknya, amburadul dan sebagainya, itu adalah awal dari kehancuran bisnis warung kita, ya. Kita harus mempunyai semangat untuk menjadi yang terbaik di toko kita. 2,000 years later. Tapi kita sendiri yang mempunyai suatu kemauan untuk menjadi yang lebih baik lagi, ya. Jadi makanya kedisiplinan itu harus tetap
tanamkan ya. Kedisiplinan harus tetap ditanamkan terus supaya toko kita akan bisa maju dan berkembang ya. Oke, saya ucapkan jangan lupa subscribe, like, and comment di channel Virus Smart Official 2. Yang sudah subscribe, like, saya ucapkan terima kasih. Semoga keberkahan, kemudahan akan selalu diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang baru mampir, silakan bergabung. Kita berbagi ilmu pengetahuan, kita berbagi cara berpikir, cara bertindak, supaya usaha kita menjadi lebih berkembang kembali ya. Jadi untuk kembali lagi ke topiknya, yaitu jadi kejenuhan itu pasti dirasakan ya. Dalam kejenuhan itu bisa kita isi dengan mendengarkan musik ya, dengan kita beres-beres ya, kita merapikan barang-barang, itu bisa yang kita lakukan ya. Dengan kita selalu semangat, akan terjalin suatu hasil yang lebih baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.